Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi pada kali ini saya Maulana Malik Wicaksono dengan NIM 4512421034 akan memaparkan penjelasan tentang ketahanan energi dengan implementasi pengelolaan energi terbarukan secara berkelanjutan. Nah, di sini energi menjadi elemen penting yang berdampak terhadap segala aktivitas di kawasan perkotaan, termasuk ekonomi, industri, transportasi, infrastruktur, permukiman, lingkungan, dan keadaan sosial. Nah, sumber daya alam energi memiliki peranan yang sangat besar bagi suatu negara, dari sektor manapun yang telah disebutkan oleh saya tadi. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Indonesia sejatinya memiliki kemampuan yang besar untuk menghasilkan energi guna menyokong kesejahteraan penduduknya, dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat-sangat tinggi. Nah, tetapi penggunaan energi di Indonesia ini didominasi oleh energi tidak terbarukan yang berasal dari fosil, khususnya untuk minyak bumi dan batu bara. Nah, sering berjalannya waktu, ketersediaan energi ini semakin sedikit gitu bahasanya. Nah, oleh karena itu Indonesia mengantisipasi untuk beralih atau transisi menuju energi baru terbarukan atau EBT yang merupakan alternatif terbaik. Nah, penggunaan energi baru ini menjadi peran utama pemerintah Indonesia, yang tidak hanya sebagai upaya untuk mengurangi pemakaian energi fosil, tapi juga untuk mewujudkan energi bersih atau ramah lingkungan. Nah, jadi karena Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki pasar energi terbesar di Asia dengan populasi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, jadinya permintaan energi dalam negeri yang terus meningkat serta terjadinya penurunan produksi minyak bumi di dalam negeri. Nah, karena seiring pertumbuhan konsumsi energi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan atau permasalahan ketahanan energi. Nah, oleh karena itu dalam mempertahankan energi yang ada di Indonesia memerlukan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis energi yang diprediksi pada tahun 2050. Jadi di sini seluruh warga Indonesia memiliki peran dalam mempertahankan ketersediaan energi, baik itu pemangku jabatan hingga masyarakat, sehingga permasalahan energi ini bisa menuju lebih baik jika semuanya terlibat. Nah, dengan demikian, melakukan transisi menuju energi baru terbarukan bisa menjadi langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah ketersediaan energi yang ada di Indonesia. Tadi sudah disinggung-singgung terkait energi baru terbarukan atau EBT. Nah, di perkembangannya EBT muncul dengan menggunakan sumber daya alam yang berkelanjutan, sinar matahari, angin, pasar surut, panas bumi, dan biomasa. Nah, sumber daya EBT ini berpotensi mengamankan pasokan energi ke wilayah geografis yang lebih luas dibandingkan dengan sumber daya energi yang tidak terbarukan, seperti FF atau nuklir. Nah, oleh karena itu pemanfaatan EBT dapat mengamankan pasokan energi bagi negara-negara terbelakang dan berkembang ketika teknologi pemanenan energi EBT menjadi ekonomis. Nah, dalam penggunaan optimal dari beragam sumber EBT dapat mengarah kepada ketahanan energi yang substansial dan proyek ekonomi. Nah, di sini permintaan global akan energi bersih terus meningkat selama beberapa dekade terakhir untuk memenuhi laju industrialisasi yang cepat karena fluktuasi harga FF yang tidak dapat diandalkan dan kontribusinya terhadap perubahan iklim. Nah, oleh karena itu masalah-masalah terhadap energi yang tidak terbarukan tadi, pemerintah mulai memperhatikan sumber daya energi yang bersih atau yang terbarukan seperti matahari, tenaga air, angin, laut, sumber daya panas bumi, biomasa, biofuel, dan hidrogen yang berasal dari sumber daya terbarukan untuk pembangunan global yang berkelanjutan. Nah, di sini pemanfaatan EBT sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jika melihat jumlah penduduk Indonesia saat ini, di mana populasi sangat besar, yaitu sekitar lebih dari 257 jiwa, dengan pertumbuhan kebutuhan energi listrik sekitar 8% per tahun. Nah, di sini kalau dihitung-hitung 8% itu sedikit, tapi jika kita hitung wattnya itu sekitar 7.000 megawatt per tahun. Nah, maka dari itu diperlukan ketahanan pasokan energi, khususnya energi listrik. Nah, di sini energi terbarukan jelas memiliki potensi besar. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen juga untuk meningkatkan posisi energi terbarukan dalam campuran energi. Nah, di sini energi baru dan terbarukan
Untuk pasokan energi prima adalah sekitar 22,55% pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2010 hanya sekitar 10,8%. Jadi di sini terlihat ada peningkatan sekitar 10% di atas 10%. Nah, dengan data yang sama untuk sektor ketenaga listrikan, total kapasitas terpasang untuk konvensional yaitu berfosil masih dominan dan sejak 2010 sekitar 85%. Jadi pemakaiannya itu agak jauh lebih besar dibanding energi baru terbarukan. Nah, di sini dikarenakan adanya indeks ekonomi iklim dari 48 negara yang pernah dianalisis, posisi Indonesia berada pada urutan ke-48, yang artinya Indonesia merupakan negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Nah, dengan demikian EBT lah yang bisa mengatasi krisis energi tersebut. Nah, tetapi dalam menjalankan rencana EBT itu memiliki kesulitan tersendiri, terutama di negara kita yang notabene masih negara berkembang. Nah, beberapa hambatan yang ada di negara ini ada di 3 aspek. Nah, aspek yang pertama itu ada sosial, yaitu ada ekonomi dan teknologi. Nah, untuk hambatan sosial, orang-orang masyarakat Indonesia masih takut kehilangan sumber pendapatan. Penduduk tempat seringkali percaya bahwa proyek energi terbarukan dapat mengancam mata pencaharian mereka, yang mencerminkan kekhawatiran atas biaya peluang. Nah, jadi peneliti bernama Lockwood mencatat bahwa hambatan sosial juga dapat mencakup produsen atau elit politik yang memprioritaskan keuntungan jangka pendek daripada berbagai keuntungan dengan masyarakat lokal. Nah, misalnya adalah produksi bahan bakar nabati dapat menyebabkan konversi lahan hutan hujan atau hutan rawa gambut dan mengancam kelestarian lahan yang semula dikerjakan. Nah, selain itu ada hambatan ekonomi. Di sini hambatan ekonomi dapat menghambat penyebaran energi terbarukan, termasuk persaingan dengan bahan bakar fosil dan ketergantungan pada hibah dan subsidi dari pemerintah dan sejumlah lembaga keuangan, serta biaya modal yang tinggi atau biaya tidak terwujud. Nah, di Indonesia sendiri ada 4 isu yang tercatat dalam literatur terkait subsidi listrik. Nah, di sini pertama ada PLN, yaitu PLN membutuhkan suntikan dana untuk memperkuat posisi keuangan tanpa menaikkan tarif listrik. Yang kedua, memberikan lebih banyak subsidi kepada pelanggan yang dapat mengurangi sumber daya keuangan untuk berinvestasi. Lalu yang terakhir adalah subsidi listrik dapat memperburuk efisiensi energi yang telah terwujud akibat reformasi tarif. Nah, itu dalam segi ekonomi. Lalu yang terakhir adalah teknologi. Teknologi juga menjadi penghambat implementasi energi terbarukan, tantangan termasuk infrastruktur teknologi yang terbatas, ketidakmampuan untuk mengoperasikan dan memelihara teknologi, dan tingginya biaya teknologi itu sendiri. Apalagi Indonesia masih negara berkembang yang masih seputar permasalahan ekonomi dan politik. Nah, jadi di sini Nguyen menyatakan bahwa hambatan utama untuk teknologi tenaga panas bumi khususnya di Vietnam termasuk inisiatif penelitian pengembangan R&D yang lemah, kurangan informasi, kemampuan industri yang terbatas, dan karena kebijakan yang buruk. Nah, di sini diambil Vietnam dikarenakan Indonesia masih sejalan dengan Vietnam dikarenakan masih sama-sama Asia, terutama Asia Tenggara. Begitu. Jadi dari ketiga aspek tersebut sangat mempengaruhi berjalannya implementasi EBT di Indonesia, tergantung kepada wilayah mana yang berpotensi. Ada saja misalkan wilayah yang tidak kering, jadi wilayah tersebut tidak bisa dipasang panel surya, atau lain hal seperti di NTT yang lahannya masih luas, anginnya kencang, panasnya stabil, di situ layak untuk diterapkan EBT, terutama panel surya. Nah, jadi pemanfaatan terhadap energi oleh manusia lebih didominasi kepada penggunaan energi fosil yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas. Nah, oleh karena itu disinilah muncul energi baru terbarukan sebagai inovasi dan alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagai upaya untuk mencegah kelangkaan energi yang nantinya akan berdampak pada terganggunya stabilitas kehidupan makhluk hidup. Nah, tetapi dalam menjalankan EBT ini masih banyak sekali hambatan yang tadi saya sebutkan dari 3 aspek sosial, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian dalam penerapan EBT diharuskan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh hasil kelayakan dari teknologi sesuai pada wilayah yang cocok di Indonesia. Mungkin sekian pemaparan esai yang saya buat. Mohon maaf jika ada banyak salah kata, salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.